Sebelum kita memulai, saya menyampaikan pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di penghujung daripada tahun ini, Tuhan hampir memasuki bulan Desember, kami melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memiliki cerita iman yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Kau. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini, biar setiap iman kami semakin diteguhkan untuk melihat, untuk merasakan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu yang akan hamba sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu berbicara dalam hati dan pikiran kami semua dan membukakan eh, hal-hal yang tersembunyi. Dan biar iman kami semua dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini tema yang saya ambil adalah mempercayai Tuhan di tengah ketidakpastian. Ya, ayat yang menjadi dasar dari firman Tuhan pada sore hari ini yaitu diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ya, yang berbunyi sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saya ulangi lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya mendapatkan jadwal harus menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dalam satu saat saya tidur malam, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba saya terbangun tengah malam. Ya, saya terbangun tengah malam dan eh, keluar ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini berbicara, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita, ya. Jadi ini dituliskan, walaupun dituliskan oleh Salomo beberapa eh, ribu tahun yang lalu, ya, tetapi sampai hari ini firman yang sama ini berlaku juga untuk setiap kita. Ini adalah kerinduan hati Tuhan, kerinduan Tuhan kepada setiap anak-anaknya untuk kita mempercayai Tuhan, ya. Katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita akan bahas kata per kata, ya, melalui eksposisi berikut ini. Ya. Di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, dalam bahasa Ibraninya kata percaya atau trust, ya, itu bahasa Ibraninya itu adalah batah, ya, yang artinya percaya dengan aman, ya, percaya dengan aman, ya, artinya percaya tanpa dipaksa, percaya tanpa tekanan, ya. Jadi percaya dengan rasa aman, secure, ya, percaya dengan rasa aman, bersandar penuh, ya, merasa tenang dalam perlindungan seseorang. Nah, itu arti kata yang diambil batah, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kata yang diambil itu batah, yang artinya percaya dengan aman, bersandar penuh, merasa tenang dalam perlindungan seseorang. Dalam hal ini Tuhan. Nah, makna makna dari kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ini, Tuhan meminta kepercayaan total dari kita, setiap anak-anak Tuhan, ya. Bukan parsial, bukan sebagian. Oh, hari ini saya percaya Tuhan. Dalam kasus ini, dalam kasus A saya percaya Tuhan, ya. Dalam kondisi A saya percaya Tuhan. Dalam kondisi B, kayaknya aku nggak terlalu percaya sama Tuhan. Dalam kondisi C, wah aku percaya lagi sama Tuhan. Dalam kondisi D, aku
kurang percaya Tuhan bakal Tuhan bisa menolong aku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eh, parsial, sebagian kita melihat case by case, mempercayai Tuhan, tapi memberikan kepercayaannya itu setengah hati, parsial, sebagian. Nah, Tuhan meminta kita percaya total kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, percaya seperti seorang yang bersandar penuh, ya dikatakan bersandar penuh. Batah itu bersandar penuh, merasa tenang dalam perlindungan seseorang. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai Dia sepenuhnya, total, ya kepercayaan total, memberi kepercayaan total, memberi rasa eh, percaya kita penuh kepada Tuhan, bukan dalam kondisi-kondisi tertentu saja, bukan parsial, bukan sebagian. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bagaimana kita percaya dengan hati yang utuh, bukan sambil ragu, ya, bukan sambil menyimpan plan B. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita berdoa sama Tuhan, tapi kita menyiapkan rencana cadangan, ya plan B, ya rencana cadangan. Oh, kalau Tuhan nggak jawab ini, saya siapin nih apa namanya rencana cadangan, plan B, istilahnya plan B, ya. Jadi rencana cadangan. Padahal kalau berbicara tentang trust, bicara tentang batah, percaya penuh kepada Tuhan, percaya total kepada Tuhan, kita tidak menyiapkan rencana cadangan. Kita tidak perlu menyiapkan plan B, ya. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Benar-benar percaya kepada Tuhan. Percaya dengan hati yang utuh, ya. Artinya hatinya itu tidak terbagi-bagi. Hatinya itu tidak separuh-separuh, ya. Hatinya tuh bukan 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 eh, dalam keadaan kepepet percaya Tuhan, dalam keadaan tidak kepepet saya bisa lakukan sendiri nih, ya kan, tidak perlu Tuhan deh gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi percaya dengan hati yang utuh, ya. Itu makna keduanya. Nah, aplikasinya Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu aplikasinya adalah percaya ketika situasinya tidak masuk akal, ya. Ketika kondisinya tidak masuk akal, ketika kondisinya kita nggak bisa, ini nggak ada jalan nih, ya. Pada waktu itu justru kita harus mempercayai Tuhan. Nah, percaya ketika doa belum dijawab, ketika doa kita yang dinaikkan sekian lama ter, belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Percaya walau tubuh kita lemah, kondisi kita sulit, atau masa depan kelihatannya tampak gelap, ya, tetap harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti meletakkan seluruh berat hidup kita, beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi kata batah, percaya penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, itu tidak punya reserve, tidak punya cadangan, tidak punya plan B, tidak punya rencana exit plan, rencana kabur atau rencana cadangan kalau Tuhan nggak tolong, ya. Itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat apa yang kesaksian dari orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi intinya adalah percaya kepada Tuhan. Batah, ya, artinya kita percaya penuh kepada Tuhan secara total, bukan sebagian, bukan parsial, bukan menyiapkan plan B atau exit plan, tetapi benar-benar utuh, hati kita utuh percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kata bersandar, ya, dalam bahasa Ibraninya sya'an, ya, sya'an. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, atau janganlah bersandar pada pemikiranmu sendiri, ya. Nah, maknanya sya'an itu artinya adalah bertopang, mengandalkan sebagai penyangga, ya. Jadi di sini dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, jangan jadikan pemahaman sendiri, cara berpikir kita sendiri sebagai tongkat penyangga hidup kita. Ya. Jangan menjadikan pemikiran kita, ya, pemahaman kita sendiri itu sebagai tongkat penyangga hidup kita. Ya.
kita boleh Bapak Ibu berpikir, ya, boleh berpikir. Ya Tuhan kasih hikmat kepada setiap kita juga. Tetapi tidak boleh bersandar kepada pengertian sendiri. Ya. Artinya bersandar pada pengertian sendiri itu cara berpikir manusia, cara berpikir manusia, cara berpikir yang terbatas, cara berpikir yang bukan mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, akal manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Tetapi perspektif Tuhan itu sempurna. Ya, saya mengilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Satu ketika, satu ketika saya terjebak macet. Ya, saya terjebak macet di suatu jalan. Ya, itu benar-benar macet. Kayaknya apa namanya ke kiri macet, ke kanan macet, lurus macet gitu. Mundur nggak mungkin gitu ya. Di satu jalan. Ini udah benar-benar macet, Bapak Ibu sekalian. Saya kemudian Tuhan kasih hikmat sama saya. Coba kamu buka itu apa namanya handphone, ya, buka handphone, buka Google Maps, ya kan. Kamu lihat macetnya itu di mana sih, gitu, ya kan. Oh iya benar juga Tuhan. Jadi saya buka itu handphone saya di tengah kemacetan. Saya lihat, oh macetnya cuma segini, cuman di sini doang perempatan. Setelah selepas itu adalah lancar, biru jalanannya. Udah apa namanya di Google Map itu biru bukan merah lagi. Ya. Jadi di situ saya tenang, ya. Di situ saya tenang. Oh ya udah, saya keburu dah apa namanya nyampe apa namanya tempat karena udah ada apa namanya appointment dengan seseorang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu yang ada di depan kita, ya, kita tenang, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tahu apa yang ada di depan kita, ya, itu bukan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan akal manusia terbatas, tetapi perspektif Tuhan itu sempurna. Artinya yang tahu di depan, hari depan, masa depan, segala sesuatu yang di depan sana, yang tahu itu cuma Tuhan, Bapak Ibu sekalian, gitu, ya. Yang tahu cuma Tuhan, gitu. Jadi kalau Tuhan tahu apa yang ada di depan kita sana, ya, pantas nggak Bapak Ibu sekalian? Dia mendapatkan kepercayaan kita. Artinya kita mempercayai Tuhan. Karena apa? Dia udah tahu segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Dia tahu apa yang akan terjadi atas kita di depan sana. Dia tahu hal-hal yang terbaik yang akan terjadi buat kita. Ya, kita nggak tahu, kita terbatas. Kita cuma melihat sebatas di depan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan perspektifnya sempurna, rancangannya sempurna, ya, sehingga layak buat setiap kita bersandar, bergantung, mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Ya, nah, mengapa kita tidak boleh hanya bergantung pada pengertian sendiri? Ya, ini saya mencatat. Pertama, pengetahuan kita terbatas, Bapak Ibu. Ya. Kedua, emosi sering menipu kita. Ya. Kadang-kadang eh, kita apa namanya mengambil keputusan atas dasar emosi. Ya, emosi itu bisa menipu kita. Ya, up and down, bisa naik dan turun. Jadi kadang-kadang keputusan-keputusan kita bisa salah karena kita mengambil keputusan tersebut pada waktu kita emosi. Emosi di sini bukan marah-marah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi emosi di sini bicara apa namanya sikap ini kita, apa namanya kondisi kejiwaan kita. Ya, emosi bisa naik, bisa turun, bisa saking happy-nya, bisa saking sedihnya, bisa itu. Hal-hal kayak gitu up and down bisa menipu kita pada waktu kita mengambil keputusan. Ya, dan berikutnya adalah situasi kadang nampak buruk, padahal Tuhan sedang bekerja. Ya, nah kadang-kadang kita ngelihat kok nggak ada jawaban, kok kelihatannya bukannya tambah bagus, tambah buruk gitu loh. Ya, padahal di situ Tuhan sedang bekerja. Ya, Tuhan sedang bekerja. Gitu. Yang keempat, kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat masa depan. Percaya kepada Tuhan mengharuskan kita melepaskan kontrol kita. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita ingin memegang kontrol atas hidup kita. Kita ingin memegang kontrol atas semua keputusan-keputusan kita. Padahal Bapak Ibu, ya, kita, keputusan kita, kontrol kita pun tidak menghasilkan sesuatu yang baik-baik amat gitu, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Tuhan melihat masa depan. Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya.
sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mempercayai Dia, mempercayai Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk mempercayai Dia, bahwa Dia pasti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kita masuk ke eh, pengertian berikutnya, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, kata Ibrani dari akuilah itu yada, ya, yada, yang berarti mengenal secara intim, ya, mengakui, berelasi, ya, memiliki hubungan. Ya. Dikatakan firman Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala tindakan. Maknanya, Bapak Ibu sekalian, kita harus melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Ya, dalam pekerjaan, entah itu dalam kesehatan kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, rencana masa depan, dan lain-lain sebagainya. Kita harus melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Harus mengakui Tuhan, menghadirkan Tuhan. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan untuk masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Semua pekerjaan-pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, keputusan-keputusan kita ambil, keluarga, hubungan, rencana masa depan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa tambahkan di situ. Semuanya libatkan Tuhan. Nah, yang kadang-kadang terjadi, Bapak Ibu, ya, masalah-masalah yang kadang terjadi adalah timbul karena apa? Kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita ngambil keputusan seenak-enaknya kita. Kita ngambil keputusan sesuka-sukanya kita. Ya, menurut saya ini bagus. Menurut saya ini untung. Menurut saya ini baik. Menurut saya, dan menurut saya. Tanpa melibatkan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan, akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Yada. Ya. Bagaimana kita mengakui Dia dalam segala laku kita? Ya. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita? Ya, di sini dikatakan mengenal secara intim, berelasi. Ya. Jadi penting Bapak Ibu kita memiliki relasi dengan Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu, kita hidup di dunia cuman bisa dihitung ya Bapak Ibu ya, paling lama 100 tahun ya. Mungkin ada lah yang hidup di atas 100 tahun gitu ya. Tetapi selebihnya kemana Bapak Ibu? Selebihnya kita tinggal bersama-sama di dalam kekekalan ya. Kalau kita sudah anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Nah, masalahnya adalah kalau tidak dari sekarang kita mengenal pribadi Tuhan, yada, mengenal secara intim pribadi Tuhan, selagi kita di dunia, udah telat Bapak Ibu kalau kita baru mau coba mengenal Tuhan ketika kita sudah di surga. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, selagi kita ada di dunia, kenalilah Tuhan kita. Ya, akuilah Dia. Undang Dia, libatkan Dia dalam semua aspek kehidupan kita. Mulai berelasi, mengenal Dia secara intim. Nah, mengakui Dia itu hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan terlibat dalam segala hal. Ya, jadi tidak ada nih yang ini Tuhan, ini bagianku ya Tuhan, yang Tuhan bisa lakukan yang yang di sana aja. Ini biarin aku aja kerjakan. Nggak nggak usah dikotak-kotakan begitu Bapak Ibu. Ya, libatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Dia yang paling tahu, Dia yang paling mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Nah, selanjutnya dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, setelah mengakui Dia, ya, maka dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata Ibrani yang dipakai untuk meluruskan itu adalah yashar. Yashar, ya, artinya membuat rata, mengarahkan, menuntun, membuka jalan. Ya. Ini adalah janji Tuhan. Ya. Ketika kita percaya, kita menyerah kepada Tuhan,
melibatkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membuka dan menata jalan hidup kita. Jadi jalan hidup kita dilurusin Bapak Ibu sekalian, ya. Jalan hidup kita dilurusin, ya, diratain sama Tuhan, ya. Dia yang menata jalan hidup kita. Kalau yang di depan kita lakukan percaya, menyerah, dan melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita, maka Tuhan sendiri, ya, yang akan meluruskan jalan-jalan kita, membuka, menata jalan hidup kita. Dia yang menghilangkan batu sandungan, hambatan, dan jalan yang berliku. Artinya Tuhan mau kita berjalan di jalan yang Dia sudah siapkan buat setiap kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsekuensi, ya, hasil dari kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan melihat jalan-jalan kita diluruskan oleh Tuhan, ya. Nah, bentuk Tuhan meluruskan jalan bisa Dia memberi hikmat dalam kita mengambil keputusan, ya. Sehingga kita nggak ngambil keputusan yang salah. Dikasih hikmat, Bapak Ibu, dikasih apa namanya, pengertian untuk mengambil keputusan. Bisa berupa memberi hikmat. Kedua, bentuk Tuhan meluruskan jalan bisa Dia menutup pintu yang salah supaya kita tidak masuk pintu yang salah atau mengambil keputusan yang salah, ya. Yang ketiga, bentuk Tuhan meluruskan jalan itu bisa Tuhan membuka pintu yang tepat, ya. Jadi Tuhan mau kita lewat jalan yang itu, ya, pintu yang itu. Maka Tuhan tutup pintu yang lain. Cuman pintu itu yang dibuka oleh Tuhan buat kita, ya. Itu bisa seperti itu. Itu salah satu bentuk meluruskan jalan yang Tuhan janjikan. Dan berikutnya adalah menyediakan jalan pemulihan, ya. Tuhan memberi jalan untuk kita mengalami pemulihan. Bisa jadi kita salah, pernah salah, ya. Kita dipulihkan. Dia menyediakan jalannya untuk di-restore jiwa kita, dipulihkan, ya. Dan yang terakhir adalah Dia menuntun langkah demi langkah bahkan di tengah ketidakpastian, ya. Jadi Tuhan menuntun langkah demi langkah, ya. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Nah, itu kata Yasar, ya, meluruskan. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Nah, konteks di dalam kitab Amsal yang tadi kita baca, Amsal 3, sebenarnya itu adalah ajakan untuk hidup dalam kepercayaan, ya, hidup dalam ketundukan, hidup dalam ketaatan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah intisari dari Amsal 3, yaitu untuk kita percaya kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ini konteksnya. Kalau diambil intisari dari Amsal 3, itu berbicara tentang 4 hal ini. Dan aplikasinya untuk setiap kita pada masa sekarang ini, ya, kita bisa sangat relevan untuk mengalami ini di dalam ketika kita tidak mengerti kesulitan hidup. Ketika sakit penyakit datang, ya, masa depan tidak pasti, doa belum dijawab, ada keputusan penting yang harus diambil, ya. Ini relevan sekali dalam kondisi-kondisi ini. Semua kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, menundukkan diri, melibatkan Tuhan, ya, dan membangun hubungan baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Itu adalah aplikasinya. Nah, saya ulangi lagi Amsal 3 ayat 5-6 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengapa ini penting? Karena kepercayaan membebaskan kita dari, pertama, kecemasan, ya. Kedua, membebaskan kita dari rasa takut. Yang ketiga, membebaskan kita dari upaya mengontrol segala sesuatunya. Ya, kita tergoda untuk mengontrol segala sesuatu, ya. Dengan kita memberikan kepercayaan kepada Tuhan, kita membebaskan diri kita dari upaya kita untuk mengontrol segala sesuatu dan membebaskan diri kita dari bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Ya. Jadi dengan kita mempercayai Tuhan, kita bebas dari kecemasan, bebas dari rasa takut, bebas dari mumet-mumet atau pusing-pusingnya ingin mengontrol segala sesuatu. Ya, karena
Toh tidak segala hal dapat kita kontrol, Bapak Ibu, ya. Dan membebaskan kita dari bergantung pada kekuatan kita sendiri, ya. Jadi justru dengan kita mempercayai Tuhan, kita bebas, Bapak Ibu. Bebas. Karena Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang take over, Tuhan yang lakukan yang terbaik buat kita. Karena rancangannya Dia adalah rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa untuk setiap kita. Dan dikatakan, dan membawa kita kepada damai sejahteranya Tuhan, ketenangan, ya, keberanian, dan kepastian bahwa Tuhan menuntun setiap langkah. Jadi dengan kita mempercayai Tuhan, melibatkan Tuhan, ya, menundukkan diri kepada Tuhan, ya, maka kita selain bebas dari kecemasan, rasa takut, upaya mengontrol segalanya dan bergantung pada kekuatan sendiri, kita justru dapat bonus, Bapak Ibu sekalian. Dapat bonus damai sejahtera, dapat bonus ketenangan, dapat bonus keberanian, dapat bonus kepastian Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Nah, intisari atau summary-nya, ya, kesimpulan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengajarkan kita. Pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, bukan sebagian, bukan parsial, ya, bukan dengan menyediakan plan B, ya, atau exit plan, tapi percaya sepenuhnya, total kepada Tuhan. Yang kedua, mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan logika terbatas manusia, tetapi melibatkan kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Yang keempat, mengajarkan kita untuk Tuhan akan membuka, menuntun, dan meluruskan jalan hidup kita. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam semua aspek, maka Tuhan akan membuka, menuntun, meluruskan jalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya selalu indah, bahkan ketika prosesnya tidak mudah. Nah, saya bacakan kisah nyata pendeta Craig dan Amy Groeschel, ya, pendiri dan pendeta Senior Life Church, sebuah gereja evangelis multi etnis Amerika yang tersebar di 12 negara bagian di Amerika. Ini adalah kisah nyatanya. Suatu ketika istri Pastor Craig Groeschel, yaitu Amy, pernah divonis memiliki kanker payudara setelah pemeriksaan rutin. Hasil biopsi menunjukkan sel kanker yang agresif, jadi kanker ganas. Ya. Secara manusia, ketakutan sangat besar. Banyak tangis, banyak air mata, banyak kecemasan. Tetapi di tengah-tengah kepanikan itu, Amy, Amy Groeschel berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mempercayaimu, masa depanku dalam tanganmu. Jadi dia berkata, Tuhan, aku mempercayaimu, ya, masa depanku dalam tanganmu. Nah, mereka memilih untuk berdoa. Mereka tetap mencari dokter, melangkah dengan iman, tetap percaya walaupun hasil terlihat buruk. Ya. Beberapa minggu kemudian, Amy menjalani operasi kecil atau biopsi, dan dokter memeriksa jaringan yang diangkat. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata tidak ada lagi sel kanker sama sekali. Tidak perlu kemoterapi. Tidak perlu radiasi. Dokter berkata, ini belum pernah terjadi. Dan saya belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Tetapi bagi mereka, bagi Craig Groeschel dan Amy Groeschel, ini adalah Tuhan yang bekerja ketika manusia memilih mempercayai Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia dapat melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu contoh, ya, ya, orang yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh-penuhnya, ya. Dia mempercayai Tuhan dan dia melihat hasilnya, ya. Artinya, ketika kita mempercayai Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, dia akan meluruskan jalan, ya. Dia akan menolong kita meluruskan jalan, ya, dan membuat kita melihat pertolongan Tuhan
begitu nyata. Ya. Nah, Tuhan tidak meminta kita mengerti segalanya, tapi Tuhan hanya meminta kita percaya. Ya. Jadi Tuhan tidak tidak perlu Bapak Ibu kita mengerti ya segala hal, tidak perlu. Tapi Tuhan hanya meminta satu hal dari kita, yaitu kita percaya, mempercayai Dia. Ya. Sangat-sangat menyedihkan, sangat menyedihkan apabila ya kita tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Ya, karena apa? Dia sudah lakukan segala hal, ya, turun ke dunia, mati bagi kita, ya, menyerahkan nyawanya, bahkan dia menjanjikan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya, artinya apa? Kita diberikan otoritas dan kuasa. Kita diberikan janji kesembuhan oleh Tuhan. Bagian kita hanya apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, sangat menyedihkan ketika Tuhan melihat kita separuh hati percaya kepada Tuhan atau tidak mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Ya, memiliki plan B, memiliki exit plan, memiliki rencana-rencana cadangan lainnya. Ya, sangat-sangat menyedihkan jika Tuhan melihat hati kita seperti itu. Ya. Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Mari kita mempercayai Tuhan yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita serahkan segala sesuatu, pergumulan kita. Saya mengerti bagaimana perasaan Bapak Ibu yang menjalani pengobatan selama bertahun-tahun, ya. Tetapi satu hal tetap kita harus percaya, mempercayai Tuhan. Apapun kondisi kita, ya, kita harus mempercayai Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa dan kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya undang setiap kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menaruh tangan kita di dada masing-masing, berdoa pribadi-pribadi, hanya Bapak Ibu dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu ragu akan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, mulai tidak percaya atau tidak mempercayai Tuhan lagi, mulai menyiapkan plan B, exit plan, dan hal-hal lainnya ya, yang tidak Tuhan inginkan. Maka saat ini waktu yang baik Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan, memohon ampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan kembali. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mempercayai Engkau. Aku mau mempercayai Engkau dengan sepenuh hatiku. Taruh tangan kanan Bapak Ibu semua di dada dan mulai berdoa masing-masing. Panggil nama Tuhan Yesus. Ampuni aku kalau aku mulai tidak mempercayai Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Berikan kepadaku Tuhan hati yang baru, hati yang murni. Biar aku Tuhan kembali mempercayai Tuhan. Biar aku kembali percaya kepada Engkau. Tanpa rencana cadangan. Tanpa plan B. Tanpa exit plan. Benar-benar total percaya kepada Tuhan. Mempercayai Engkau. Roh, jiwa, dan tubuhku. Aku percayakan kepada Tuhan. Sekalipun aku masih mengalami sakit pada hari ini. Aku percaya Tuhan. Engkau memiliki rancangan yang indah bagiku. Bahwa Engkau sudah menyembuhkan aku. Engkau sudah menyembuhkan aku. Dan aku berjalan di dalam iman, percaya kepada Tuhan, bahwa kesembuhanku sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, taruh tangan Bapak Ibu di bagian yang sakit. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dan kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas daripada Tuhan Yesus, aku menghardik semua sakit penyakit.
Aku menolak semua sakit penyakit. Semua sakit penyakit kanker. Semua sakit penyakit stroke. Semua sakit penyakit jantung. Semua sakit penyakit paru-paru. Semua sakit penyakit diabetes. Semua sakit penyakit ginjal. Semua sakit penyakit di bagian kepala, semua sakit penyakit, penyumbatan-penyumbatan, semua sakit penyakit, lumpuh, buta, tuli, dan semua sakit penyakit apapun juga saat ini aku patahkan dan aku hardik keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas dan kuasa daripada Tuhan Yesus, aku lepaskan kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan oleh bilur-bilur Yesus, oleh otoritas dan kuasa nama Yesus. Aku lepaskan kesembuhan terjadi untuk setiap kami yang hadir di dalam Zoom meeting sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku tolak dan aku patahkan semua sakit penyakit. Aku cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perintahkan kesembuhan mengalir. Dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Mengalir kesembuhan dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kesembuhan atas setiap tubuh kami. Dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Semua kelemahan tubuh, semua sakit penyakit, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku lepaskan kesembuhan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman kesembuhan yang daripada Engkau. Kami mau mempercayai Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Mempercayakan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.